sekali. Apalagi kan saat ini memang ada 5 kertas suara yang harus dihitung. Iya itu makanya. Kan dibuka satu-satu kan? Iya. Dibuka misalnya apa dulu? Biasanya dari bawah ya. Kota dulu, provinsi, habis itu pusat, habis itu presiden ya. Iya. DPD juga ada ya? Ada DPD. Iya, ada 5 kertas suara. Nah, proses yang begitu serentak, yang inginnya itu melakukan efisiensi itu ada bad side-nya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya itu adalah yang kemarin itu adalah kelelahan yang sangat dari para petugas, apakah dari Bawaslu, apakah dari panitia apa PP apa namanya? Panitia pemilu itu kalau di sini KPPS, kalau kami di luar itu PPLN. Panitia pemilu di waktu saya dulu di Los Angeles itu namanya PPLN kan. Nah baik PPLN maupun kami yang di Bawaslu, bukan Bawaslu dulu, luar negeri itu Panwas. Panwas itu apa namanya ya? Panwas luar negeri. Panwas luar negeri itu yang kami rasakan itu kelelahan yang sangat itu, yang karena semua suara harus dihitung secara serentak dan suara itu kan dikali 5. Itu yang menyebabkan kita tahu dulu waktu itu banyak korban sampai meninggal karena kelelahan. Nah, saya kira ke depan itu yang harus diantisipasi betul oleh kawan-kawan baik di Bawaslu maupun di panitia KPPS itu, karena energi yang harus di saving itu betul-betul harus di manage oleh Bawaslu pusat dan oleh KPU pusat. Gimana caranya kita belajar dari masa pemilu sebelumnya agar proses efisiensi yang diharapkan efisien itu tidak punya negatif efek yang menyebabkan justru berjatuhan korban atau banyak orang yang sakit dan lain sebagainya. Tinggi. Waktu zaman saya di California itu kalau di luar negeri pemilihan umum itu, ketika pemilihan umum orang bisa memilih 2 metode, bisa lewat pos, jadi dia harus daftar. Kalau lewat pos berarti surat suaranya saya dicek sama PPLN, dicek, nanti dimasukin ke amplop bareng-bareng, dikirim ke alamat yang dituju. Nanti dia harus balikin, dan setelah dibalikin nanti dimasukkan oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai ke kotak suara. Nanti dihitung barengan, dihitungnya pas hari-hari. Tapi dia akan nyoblos lebih awal. Atau dia bisa nyoblos langsung datang ke TPS. TPS-nya hanya satu. Waktu saya di Los Angeles ya di konsulat RI di Los Angeles, di orang dari seluruh wilayah yang di bawah PPLN Los Angeles itu ada 9 negara bagian datang semua ke situ. Kalau saya persentase kayaknya waktu itu kurang lebih 40-50%. Tapi itu hitungannya udah lumayan. Karena apa? Karena ternyata kalau Anda di luar negeri kita mempunyai permasalahan ketidakvalidan data. Jadi data itu banyak yang tidak valid di luar negeri. Misalnya ada orang yang udah meninggal masih tercatat, ada orang yang sudah jadi warga negara asing masih tercatat, ada orang yang sudah balik ke negaranya kayak saya, misalnya saya tinggal 5 tahun di Amerika, kan saya mendaftarkan diri saya ke konjen, saya pulang nggak lapor pulang misalnya, itu nama saya masih terdaftar di list pemilih Los Angeles. Nah itu yang nggak diupdate, sehingga ketika kita lihat data 40% pemilih itu mungkin sebenarnya realnya itu 60% dengan data atau 70%, karena data yang aktualnya tidak diupdate bertahun-tahun. Katanya saya sebagai ketua Bawaslu waktu itu menurut informasi dari orang konsulat, mungkin data terakhir diupdate itu 15 tahun yang lalu. Nah saya nggak tahu ini apakah jadi permasalahan nggak di Bawaslu kita, validitas data. Misalnya ada orang yang sudah meninggal dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau di luar negeri itu penyebabnya bisa karena dia sudah meninggal, karena dia pindah ke warganegaraan, karena banyak yang naturalisasi jadi warga negara Amerika misalnya, atau dia pulang ke Indonesia tapi tidak konfirmasi ke konsulat sehingga namanya masih tercatat. Nah karena itu tingkat validitas data itu yang jadi masalah kalau kita pemilih di luar negeri. Politik di Indonesia kalau kita lihat dari pasca reformasi sampai sekarang itu sebenarnya sudah masuk ke apa yang kita sebut sebagai mature demokrasi. Demokrasi sudah
matang, tidak lagi transisional. Kalau dulu kan awal-awal mungkin 1-2 pemilu kita sebut sebagai masa transisional. Sekarang tuh udah demokrasi itu udah matang sebenarnya. Dan di tipe demokrasi yang matang mestinya peralihan rezim dan lain-lain itu berjalan dengan lebih smooth. Dan itu juga sebenarnya yang terjadi di Amerika. Nah, meskipun demikian, peralihan kekuasaan yang smooth, yang mulus itu tidak jadi jaminan. Terakhir pemilu di Amerika itu yang kemudian Joe Biden terpilih itu chaos. Chaos karena Donald Trump nggak mau menerima keputusan pemilu, dia juga nggak mau menerima keputusan pengadilan, dan dia sampai para pengikutnya kan demonstrasi sampai merusak gedung parlemen dan lain-lain. Chaos. Nah, jadi meskipun Amerika demokrasinya sudah 300 tahun, tidak ada jaminan bahwa peralihan kekuasaan itu berjalan mulus-mulus saja. Harus diusahakan. Makanya semua komponen Bawaslu, kemudian KPU dan DKPP ya, itu kan 3 komponen utama dalam sistem pemilihan umum kita. Itu harus menjadi lembaga-lembaga yang kredibel, yang dipercaya, trusted ya oleh masyarakat, sehingga apapun hasilnya nanti, hasilnya itu diterima oleh semua kalangan. Karena kuncinya kan di situ. Kalau tidak diterima, itu akan bisa menyebabkan kekacauan. Dan sekali lagi saya bilang, Amerika saja yang sudah 300 tahun tidak bisa menjamin peralihan kepemimpinan itu berjalan mulus-mulus saja. Kalau ada orang gila kayak Donald Trump yang rusak semua sistem, hancur gitu. Jadi saya kira apa yang terjadi di Amerika pelajaran penting buat kita, bahwa kita meskipun merasa sudah maju, demokrasi sudah matang, tidak mesti lengah bahwa demokrasi peralihan kepemimpinan melalui pemilihan umum itu tetap harus diikhtiarkan, harus diusahakan agar proses itu berjalan sebaik mungkin. Dengan tadi itu, dengan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, itu menjadi kunci saya kira. Cukup ya? Cukup, Bang.